Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ketika kami boleh memasuki minggu Prapaskah yang ke-6 ini ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan-Mu pada setiap kami di tengah-tengah situasi saat ini. Kami membutuhkan kekuatan dan pertolongan, dan kami meyakini itu semua datang dari firman kebenaran-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu untuk memaknai akan penderitaan Yesus Kristus di dalam minggu Prapaskah yang ke-6 ini, untuk terus kami hayati dan kami teladani di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Allah kasihi, minggu ini kita memasuki minggu Prapaskah yang ke-6, yang biasa kita kenal juga sebagai Minggu Palmarum, dan disebut juga dengan Minggu Sengsara, di mana Yesus menempuh jalan Via Dolorosa, yaitu jalan penderitaan ketika dia memikul salibnya menuju Kalvari. Via Dolorosa adalah kalimat dalam bahasa Latin yang berarti jalan penderitaan. Secara historis, kalimat ini dihubungkan dengan salah satu rute jalan di kota Yerusalem kuno yang dilalui oleh Sang Mesias ketika ia memikul salibnya menuju Kalvari. Sementara secara teologis, istilah ini menunjuk kepada kehendak Kristus yang dengan kasih serta kerelaan memilih untuk melalui pergumulan, penderitaan, kematian, dan kebangkitan sebagai jalan pendamaian bagi saudara dan saya. Sekali lagi saya tekankan saudara-saudara, Yesus menempuh jalan sengsara bagi saudara dan saya. Matius pasal 21 ayat 1-11 ini berbicara tentang hal yang ironis, yaitu Yesus yang masuk ke kota Yerusalem dengan sorak-sorai, yang kemudian pada akhirnya ia harus menjalani sengsara menuju salib. Yesus tahu bahwa ujung Yerusalem adalah penderitaan, tetapi ia tetap masuk ke sana. Oleh karena itulah Minggu Prapaskah ke-6 ini bermakna ganda, yaitu tentang penyambutan Yesus melalui daun palem yang diiringi oleh orang-orang pada saat itu, tetapi kemudian masuknya Yesus juga dalam jalan penderitaan, jalan sengsara. Satu hal yang dapat kita teladani dari kedua peristiwa itu adalah ketaatan. Yesus sadar betul bahwa inilah panggilannya di dunia, yaitu untuk memberikan tubuh dan darahnya sebagai tebusan agar dunia ini diselamatkan. Yesus masuk ke Yerusalem dengan langkah yang tegap, bukan dengan ketakutan. Ia siap menghadapi kekerasan yang akan ia jalani, bukan dengan kekerasan juga, tetapi dengan sikap lemah lembut. Minggu Palmarum atau Minggu Sengsara adalah bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian perjalanan Yesus, mulai dari kelahirannya sampai kenaikannya ke surga. Dalam perjanjian lama saudara-saudara, kita mendapati kesaksian para nabi yang bukan hanya menubuatkan tentang kelahiran Sang Mesias, tetapi juga gambaran akan penderitaannya. Tidak ada seorang pun manusia yang dapat menanggung beban penderitaan seberat itu. Yesus mengalami penderitaan bukan karena ia bernasib sial, dan juga bukan karena ia bernasib buruk, tetapi memang inilah jalan yang sudah ditentukan oleh Bapa baginya sejak semula. Yesus datang ke dalam dunia dengan tujuan, yaitu sengsara dan mati demi menebus umat manusia. Yesus menempuh jalan Via Dolorosa. Yesus telah memilih jalan penderitaan itu sebagai tanda ketaatan kepada Bapa yang mengutusnya. Dan penderitaan ini saudara-saudara menjadi bukti betapa luar biasanya cinta kasihnya kepada kita orang-orang yang percaya. Dan inilah yang perlu kita teladani sebagai pengikut Yesus. Karena ketaatan dan cintanya, ia rela menderita bagi kita. Dalam panggilan kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kemudian kita harus bersikap ketika kita berjumpa dengan berbagai permasalahan, berjumpa dengan berbagai penderitaan, bahkan kesengsaraan, terlebih-lebih di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Apakah kita terbiasa berteriak dan berseru hosana, memuji Tuhan, memohon pertolongan Tuhan? Atau justru kita menghindari salib yang harus kita pikul?
menerima segala yang baik, menghindar dari jalan sulit yang Tuhan inginkan untuk kita hadapi. Seperti orang-orang yang berteriak memuji Yesus, Hosana, Hosana, tetapi kemudian mereka berbalik dan berseru, salibkan Dia. Saudara-saudara, pada saat ini ketika kita mengalami penderitaan, baik penderitaan yang datang dari dalam atau dari luar diri kita, maka yakinlah ada maksud Tuhan yang indah bagi kita. Penderitaan adalah alat yang Allah gunakan untuk membuat kita lebih peka terhadap segala situasi yang terjadi. Penderitaan Allah pakai agar kita dapat lebih dekat kepada Tuhan. Ada hikmah di balik setiap persoalan, dan itu benar saudara-saudara. Di balik ketakutan kita akan pandemik virus COVID-19, ada hikmah yang bisa kita dapatkan. Kita bisa memiliki waktu untuk berkumpul bersama dengan keluarga, quality time. Kita bisa lebih dekat dengan mereka. Kita bisa lebih aware dengan kesehatan dan kebersihan diri kita. Dan terutama kita lebih bisa untuk mendekatkan diri kepada Allah, Sang Pemilik kehidupan. Bahkan di tengah-tengah situasi ini pun saudara-saudara, kita bisa lebih peka dan peduli kepada sesama kita. Ketika kita menyatakan kasih kepada mereka melalui doa maupun melalui aksi nyata. Turut berdonasi untuk menyediakan keperluan medis bagi tenaga kesehatan. Tetapi juga kita mampu untuk dapat memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dengan kita tidak membeli sembako yang berlebihan, tetapi justru dengan apa yang kita miliki kita bisa membagikan kepada saudara-saudara kita. Bahkan ada juga saudara-saudara kita yang kemudian menjadi relawan untuk memberantas COVID-19. Dan masih banyak yang lainnya. Bahkan yang bisa kita lakukan adalah menghormati orang lain yang lebih rentan terhadap penyakit dengan kita diam di rumah saja. Saudara-saudara, kita perlu memahami bahwa Yesus bersedia menempuh jalan sengsara sebagai wujud dari ketaatannya kepada kehendak Bapa. Dan itu semua demi mendatangkan kebaikan karena kasih-Nya kepada kita. Dan itu tidak pernah mudah saudara-saudara, karena perlu kesiapan dan kesediaan. Dan kita diajak untuk tetap berani, untuk tetap siap menghadapi apapun yang ada di depan kita dengan apapun masalah yang ada di dalamnya. Sekalipun kita harus berjalan di dalam jalan sengsara. Sepanjang sejarah wabah COVID-19, umat Kristiani harus menunjukkan pengorbanan dan pengabdiannya kepada sesama di luar komunitas Kristen sekalipun. Dengan adanya wabah COVID-19, kita sebagai gereja dituntut untuk kembali menginspirasi dan meredakan kekalutan jemaat kita, bahkan orang-orang di sekitar kita. Yakinlah bahwa selalu ada Allah yang menyertai kita dan berjalan bersama dengan kita dalam berbagai kondisi, terutama dalam kondisi tersulit dalam kehidupan kita. Sembari kemudian kita meyakini bahwa duka yang kita hadapi saat ini akan menghasilkan suka di kemudian hari. Ingatlah saudara-saudara bahwa menderita bersama Kristus tidak akan menjadi sia-sia, tetapi akan mendatangkan kemuliaan kekal kelak. Saudaraku, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah lalui rute jalan ini, yaitu Via Dolorosa. Karena tidak ada mahkota tanpa salib, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan di dalam Kristus. Maka Via Dolorosa bukan hanya rute yang dilalui oleh Kristus, namun juga rute perjalanan iman kita. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, tetaplah pegang salib Yesus. Tuhan menolong dan mengasihani saudara dan saya. Amin.
Kita berdoa. Allah Sang Pemilik kehidupan, di tengah-tengah situasi yang mencekam karena pandemik virus COVID-19 ini, ajarlah kami untuk tetap berharap hanya kepada Tuhan saja. Ajarlah kami untuk tetap memandang kepada salib Kristus. Salib itulah yang membuat kami kemudian memperoleh hidup dan keselamatan. Sehingga ketika kami harus menghadapi hari-hari kehidupan kami yang tidak mudah, bahkan menyengsarakan kami, ajarlah kami untuk mengingat peristiwa sengsara yang Yesus lalui dan Ia menang. Dan kami percaya bahwa di balik setiap duka yang pada saat ini kami hadapi, ada suka dari Tuhan yang telah menanti kami. Kami berdoa untuk tenaga medis, pemerintah, setiap orang yang terdampak akan virus COVID-19 ini. Biarlah Tuhan senantiasa melindungi dan menyertai mereka di dalam cinta kasih-Mu. Sehingga pada akhirnya kemurahan kasih Tuhanlah yang akan memulihkan kehidupan kami, bangsa dan negara kami. Di dalam Yesus Kristus kami memasuki Minggu Prapaskah ke-6 ini dengan turut merasakan dan menghayati penderitaan Yesus Kristus. Inilah kami ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, Sang Pemilik kehidupan, kami berdoa. Amin.